يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Allah agar dicurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Rasul mengatakan setiap amal itu ada masa syirrahnya. Jadi ada masa kita punya semangat untuk beramal, punya motivasi tinggi untuk beramal. Semua kita demikian. Ada saat memang keinginan menggobo-gobo untuk melakukan kebaikan. Kemudian baginda Rasul mengatakan walikulli syirratin fatrah. Di sisi lain, ketika anda punya semangat beribadah, tapi kadangkala tiba-tiba datang masa fatrah. Itu semua kita melalui dan menghadapinya. Putus semangat, hilang semangat, keinginan melakukan kebaikan jadi lemah. Apalagi di musim-musim seperti ini yang ketika banyak sekali pintu kebaikan yang dulu kita lakukan sekarang tidak bisa kita lakukan. Tapi apa solusinya kata baginda Rasul? Beliau mengatakan, faman kana fatratuhu ila sunnatir rasul faqad aflah. Barang siapa, kata baginda Rasul, masa keputusasaannya, masa tidak semangatnya, masa futurnya, masa malasnya, masa lemahnya itu dia gunakan untuk berusaha mengikuti sunnah Rasul. Itu hadis Imam Ahmad. Faqad aflah, itu orang paling beruntung. Wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Tapi siapa yang justru sebaliknya, kata baginda Rasul, maka dia sudah celaka. Makanya dalam syariat kita Allah tidak pernah menutupi satu pintu kebaikan kecuali Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di tempat yang sama di masjid ini dulu kita pernah bercerita panjang lebar tentang sifat salat baginda Rasul. Di sini juga saya rasa juga kita pernah menceritakan panjang lebar sifat puasanya baginda Rasul. Dan kali ini kita akan membicara tentang hadis-hadis baginda Rasul. Di tengah muncul berbagai macam spekulasi, terutama di penghujung bulan Ramadan.
Jadi kenapa saya menyahut untuk mengisi kajian ini? Banyaknya pertanyaan yang masuk. Ya, pertanyaan terus berulang itu tiap tahun. Terkhususnya tentang pembahasan zakatul fitr. Baginda Rasul disyariatkan puasa tahun kedua Hijriyah dan wafat pertengahan tahun ke-11 Hijriyah. 9 kali puasa dilalui oleh baginda Rasul dan 9 kali zakatul fitr. Saya rasa 9 tahun untuk syariat zakatul fitr itu sudah komplit, sudah cukup itu. Kalau 1 tahun kita bisa berselisih, Pak. Ada yang mengatakan ini kan cuma 1 tahun, bisa jadi kalau ada tahun selanjutnya hukumnya akan berubah. Ini kan kondisi 1 tahun, bisa jadi kalau ada tahun selanjutnya pasti baginda Rasul akan merubah hukumnya, akan merubah ketentuannya. Tapi kalau kita lihat sejarah pentasyriatannya itu 9 tahun. Berbagai macam kondisi dilalui oleh kaum muslimin dalam 9 tahun ini. Berbagai macam peristiwa, kejadian dan tindakan baginda Rasul tentang zakatul fitr selama 9 tahun ini tercatat. Jadi komplit, cukup sekali. Kalau kita ingin membuka ruang untuk berijtihad, ini sepatutnya kita sudah menutup ruang tersebut tentang zakatul fitr. 9 tahun, Pak. Syariat yang terus diulangi. Kemudian sepeninggalan baginda Rasul datang generasi sahabat melakukan zakatul fitr. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim fi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadaqatil fitr, bagaimana petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang zakatul fitr. Beliau mengatakan baginda Rasul melakukan 9 tahun kemudian diikuti oleh para sahabat dengan tidak pernah sedikit pun mereka menyelisihi praktek baginda Rasul. Jadi kalau ingin saya simpulkan, zakatul fitr ini sudah mirip dengan ijma'. Generasi terbaik umat ini sudah berijma', bersepakat. Walaupun ijma'nya tidak tertulis, tapi ijma' amali, dalam bentuk pengamalan mereka sudah semuanya sama. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca beberapa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan coba mengkaji dan menjawab beberapa pertanyaan yang sering sekali memunculkan polemik, terutama di saat-saat kita akan membayar zakatul fitr. Terkhususnya pertanyaan yang sering muncul, zakatul fitr yang kata baginda Rasul dalam semua hadisnya itu satu sa' dari makanan pokok. Boleh tidak kita membayarnya secara tunai? Itu pertanyaan paling sering sekali muncul dan paling sering sekali, apalagi zaman-zaman terakhir ini, muncul para ulama, orang yang ditunjuk sebagai ulama justru mengeluarkan fatwa-fatwa yang membolehkan kita membayar dalam bentuk tunai. Coba kita kaji. Zakatul fitr boleh tunai ataupun tidak? Kemudian juga pertanyaannya, siapa yang berhak menerima zakatul fitr? Fakir miskin ataupun asnaf ats-tsamaniyah, golongan yang 9, itu 8 golongan yang disebutkan dalam surat Al-Anfal. Sama seperti zakat harta, apa itu mereka yang menerima atau cuma fakir miskin? Kemudian juga pembahasan kapan harus kita keluarkan, kapan harus kita keluarkan, bagaimana kita keluarkan, di mana tempat kita mengeluarkan, bagaimana prosesi penerimaan. Ini juga seringkali ditanyakan itu. Harus ijab kabul ataupun tidak ijab kabul. Ini akan kita lihat berdasarkan hadis baginda Rasul dan pendapat para ulama yang muktabar. Karena pembahasan ini hampir tidak ada perselisihan sepatutnya. Jadi saya tidak harus memegang madhab Syafi'i karena madhab yang lain juga demikian. Hampir tidak ada perselisihan. Karena 9 tahun praktek baginda Rasul, kemudian penduduk Madinah dari zamannya para sahabat turun temurun begitu mereka mempraktekkan.
Kok tiba-tiba hari ini sudah muncul berbagai macam fatwa oleh orang-orang yang dijadikan rujukan oleh umat, kemudian dengan fatwanya itu menyelisihi apa yang dipraktikkan oleh generasi terbaik umat ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari hadis-hadis yang akan saya bacakan itu hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Imam Ibnu Hajar imamnya orang Syafi'iyah, mazhabnya Syafi'i, dan beliau selain sebagai faqih bermadhab Syafi'i, beliau juga muhaddis, jadi ahli dan pakar hadis yang disepakati oleh para ahli hadis. Jadi beliau punya kitab Bulughul Maram, tersampainya hajat, tersampainya kebutuhan, itu judul kitabnya. Artinya kitab ini kalau anda mempelajarinya, hadis-hadis yang beliau sebutkan itu cukup untuk anda, mencukupi, memenuhi kebutuhan apa yang anda inginkan. Apa yang kita inginkan sekarang? Saya ingin memahami bagaimana zakatul fitr. Seolah-olah beliau mengatakan kitab ini cukup untuk anda memahami zakat fitr itu seperti apa. Beliau mengatakan bab sadaqatul fitr, pembahasan berkaitan dengan sadaqah al-fitr. Jadi semua kita menamakan zakatul fitr. Zakat itu juga bagian dari sadaqah, sadaqatul fitr. Kalau versi hadis baginda Rasul zakatul fitr, dalam satu riwayat zakatul Ramadan. Jadi terserah namanya apa, zakat Ramadan, zakat fitr, sedekah Ramadan atau sedekah fitr. Yang dimaksud itu satu kewajiban yang Allah syariatkan sebagai bentuk zakat. Jadi zakat itu artinya zakat yazku, itu nama yanmu, bertambah, makin bertambah keberkahan. Dan memiliki arti zakat yazku itu juga memiliki arti taharah, kesucian. Jadi ini satu kewajiban, kalau kita tunaikan itu menyucikan kita yang berpuasa. Ini memberikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang suci dari dosa. Di sisi yang lain, harta yang kita keluarkan itu yanmu, akan bertambah keberkahannya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membacakan hadis, coba kita pahami satu fakrat, satu paragraf dulu. Zakatul fitr berbeda dengan zakat lain. Jadi kalau di luar ada himbauan membayar zakat harta, zakatul mal. Yang zakat mal, harta itu banyak sekali jenisnya. Emas ini itu hasil perdagangan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk zakat yang ini namanya berbeda dengan zakat yang lain itu. Zakatul mal dan ini zakatul fitr. Al-fitru. Jadi kalau ini dinisbatkan kepada waktu, kalau yang lain dinisbatkan kepada harta. Ini langsung bisa kita pahami, ini berkaitan dengan waktu. Kalau yang lain itu berkaitan dengan jumlah harta. Kalau lembu berapa zakatnya, jumlah hartanya berapa? Hasil perdagangan berapa zakatnya, jumlah harta anda berapa? Emas dan perak misalnya, jumlah harta anda berapa? Ya, karena itu zakatul mal. Tapi kalau zakatul fitr ini tidak berkaitan dengan berapa yang anda miliki, maka mazhab jumhur tidak ada nisab. Tapi berkaitan tentang anda menjumpai waktu fitr dari Ramadan ataupun tidak. Ya, maka dinamakan zakatul fitr. Al-fitru itu waktu kita berbuka setelah Ramadan. Artinya nanti hari terakhir Ramadan, terbenam matahari, keluar hilal bulan Syawal, itu waktu fitr. Itu waktu kita diwajibkan membayar zakat. Nah, jadi dari definisi saja sudah jelas sekali. Kalau zakatul fitr itu tidak berkaitan anda punya harta berapa, itu enggak ada kaitannya. Yang ada kaitan anda dari penghujung waktu Ramadan, walaupun cuma 1 detik, dan masuknya bulan Syawal, walaupun cuma 1 detik, anda masih hidup belum? Kalau anda masih hidup, baik anda kaya ataupun anda fakir,
Anda harus mengeluarkan zakat fitr. Ini cuma berkaitan dengan jiwa kita yang Muslim ini masih hidup, dapat sedikit waktu dari Ramadan dan dapat sedikit waktu dari Syawal. Artinya, kalau qaddar Allah takdirkan kita wafat sebelum terbenam matahari di penghujung Ramadan, Anda tidak wajib zakat fitr. Kalau sudah terlanjur Anda keluarkan, itu sudah jadi sedekah dari sedekah, bukan zakatul fitr. Ataupun kalau istri kita hamil, tiba-tiba lahirnya setelah terbenam matahari akhir bulan Ramadan, Anda tidak punya kewajiban zakatul fitr. Cuma disunnahkan kalau Anda ingin untuk memberikan, seperti yang dilakukan oleh Utsman. Utsman istrinya hamil, masuk awal Syawal, istrinya masih dalam kondisi hamil, beliau langsung mengeluarkan zakatul fitr. Itu bukan zakatul fitr, tapi sedekah sunnah. Jadi bukan zakatul fitr yang wajib. Jadi ini kita pahami dulu, semua kita diwajibkan zakatul fitr, karena zakat ini berkaitan dengan waktu dan bukan berkaitan dengan nisab. Jadi tidak berkaitan berapa banyak uang yang Anda miliki. Anda masih hidup dan mendapatkan sedikit waktu dari bulan Syawal, artinya terbenam matahari setelah akhir Ramadan, Anda berkewajiban membayar zakatul fitr. Kita lihat ini sudah nampak perbedaan yang luar biasa mencolok antara zakat fitr dengan zakat mal. Jangan dikias-kiaskan. Ini bukan zakat mal, ini zakatul fitr. Hadisnya, hadis yang sahih dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa banyak. Di antara hadisnya itu hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal. Ibnu Umar menukilkan dalam hadis yang lain, Abu Hurairah juga menukilkan dengan lafaz yang hampir sama. Ibnu Abbas juga menukilkan dengan lafaz yang hampir sama. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Farada itu artinya jelas sekali, faridah, wajib, dan tingkatan wajibnya lebih kuat dari sisi pemaknaan dibandingkan wujub, dibandingkan wajib. Jadi ada fardu, salat al-fardu itu lebih kuat dibandingkan al-wujub dari sisi kosakata yang digunakan. Coba kita lihat wajib, hampir ijma' para ulama. Rupanya ada juga ulama-ulama yang mengatakan tidak wajib. Jadi lafaznya jelas sekali wajib. Semua para ulama, hampir mayoritas ulama 4 mazhab mengatakan wajib. Tiba-tiba ada orang juga sebagian yang mengatakan tidak wajib. Apakah setiap ada yang berselisih dari kalangan para ulama, tiba-tiba kita menjadikan ini pembahasan rahmat dan rukhsah? Anda boleh memilih, ini rukhsah. Para ulama berselisih, tidak berkenan dengan yang A, pilih yang B, karena para ulama berselisih. Jadi bukan semua perselisihan para ulama itu harus kita legalkan. Semuanya boleh kita terima. Kita tetap, setiap hamba Allah Muslim ini punya bagian dan nasib dari ijtihad, dan punya bagian dan nasib dari taklid, kita mengikuti dan berfanatik dengan para ulama. Jadi ada bagian-bagian tertentu harus kita taklid, ada bagian-bagian tertentu kita harus berijtihad. Apalagi pembahasan dalilnya jelas sekali. Rasul mengatakan farada Rasulullah mewajibkan zakatul fitr. Apa itu zakatul fitr? Saya membaca dari sisi pemaknaan literatur bahasa Arabnya, sa'an. Jadi barisnya di sini sa', barisnya dhammah fathatin, sa'an. Jadi dalam kondisi ilmu nahwu, gramatika bahasa Arab itu i'rabnya ataf bayan ataupun badal. Zakatul fitr itu sa', satu sa'. Ataf bayan ini artinya penjelasan apa itu zakatul fitr. Sa', satu sa'. Jadi kalau kita pahami bahasa Arab saja sudah jelas sekali. Tidak ada ranah lain zakatul fitr. Sa', satu sa'. Sa' itu ukuran al-kail, yaitu bukan timbangan.
Sa' sama seperti ukuran kil, seperti mud, sa', satu are, satu ini, satu itu. Bukan hitungan timbangan kiloan. Itu sa'. Rujukan dalam Islam, kalau Rasul mengatakan sa', mengatakan mud, itu rujukannya sa' yang digunakan oleh baginda Rasul di zamannya baginda Rasul. Jadi sa' penduduk Madinah di zaman baginda Rasul. Karena sa' ini bukan ukuran kilo, Pak. Kalau ukuran kilo di sini 1 kilo, kita pergi ke negara lain juga 1 kilo. Kita pergi ke negara lain juga 1 kilo. Tapi sa' di sini ukurannya ukuran kil. Apa bahasa kita di sini? Kalau kil itu seperti are, sa', 1 mud, itu ukuran apa namanya? Jadi bukan ukuran timbangan kiloan. Sa' penduduk Mekah berbeda dengan sa' penduduk Madinah. Kalau kita ke Baghdad, mereka punya sa', tapi ukurannya tidak sama dengan penduduk Madinah. Kita ke Mesir, Mesir punya sa', ukurannya tidak sama dengan penduduk Madinah. Tapi dalam pembahasan hadis, dalam pembahasan fikih, ketika kita menentukan sa' itu apa, mud itu apa, tetap pedomannya itu sa' yang digunakan oleh penduduk Madinah. Jadi kalau ditaksirkan ukurannya hampir 3 kiloan dari beras kalau kita masukkan beras. Kalau Anda masukkan isinya makanan pokok lain, itu takarannya akan berubah. Kalau disesuaikan dengan timbangan akan berubah. Jadi kalau kita genapkan 3 kilo, kita terlepas. Karena ini ukurannya tidak stabil kalau sa'. Beda dengan kiloan. Jadi kalau kita paskan 3 kilo, artinya kita sudah lebih aman, kita sudah lebih selamat. Detailnya baginda Rasul mengatakan zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min syair. Itu 1 sa' dari kurma ataupun 1 sa' dari gandum. Jadi syair itu gandum yang kualitasnya bukan kualitas super, tapi kualitas biasa-biasa, standar masyarakat Madinah yang kondisi mereka ketika itu tidak terlalu kaya. Itu makanan pokok mereka. Rasul mengatakan alal abd, Allah wajibkan untuk hamba sahaya, budak. Jadi dimulai dengan budak, jadi kita langsung bisa memahami, apalagi kita yang merdeka. Budak saja kalau dia punya harta, dia wajib mengeluarkan zakatul fitr. Kalau dia tidak punya harta, karena budak itu apa yang dia miliki? Harta empunyanya, harta majikannya. Kalau dia tidak punya harta, maka diwajibkan kepada siapa yang diwajibkan kepadanya menafkahi si budak itu, artinya majikannya. Wal hur, dan hamba yang merdeka, wal dzakar, laki-laki, wal unsa, perempuan, was saghir wal kabir, yang kecil dan yang besar. Yang kita pahami dulu. Pertama, kewajiban zakatul fitr secara individual. Kalau kita punya anak kecil di rumah, dia punya harta, dia wajib mengeluarkan zakatul fitr dari hartanya. Bukan dari harta kita, dari hartanya. Karena kewajibannya memang Allah wajibkan untuk mereka. Tapi kalau mereka tidak punya harta, artinya diwajibkan kepada siapa yang menafkahi mereka. Jadi kita orang tua yang wajib. Begitu juga dengan pasangan suami istri di rumah. Jadi kalau istri kita punya harta, punya profesi, punya pekerjaan, punya penghasilan, kewajiban zakatul fitr atas dirinya sendiri. Dia tidak punya harta, artinya kita yang diwajibkan. Karena jelas hadisnya, Allah wajibkan untuk wanita, siapapun profesinya, apapun statusnya, istri orang ataupun bukan istri orang, tetap wajib zakatul fitr. Allah wajibkan untuk anak-anak, apapun statusnya, Allah wajibkan untuk anak-anak. Dan juga Allah wajibkan dalam hadis ini untuk orang dewasa. Dalam riwayat hadis Abu Hurairah, rupanya baginda Rasul menambahkan alal ghani wal faqir. Allah wajibkan juga untuk orang kaya dan Allah wajibkan juga untuk orang fakir. Jadi fakir juga wajib zakatul fitr. Nanti kita lihat kondisi fakirnya seperti apa. Para ulama menjelaskan kondisi fakir yang wajib zakatul fitr, dia punya nafkah makanan pokok
untuk dirinya dan untuk siapa yang diwajibkan dia menafkahinya untuk malam dan hari raya Aidul Fitr. Jadi kalau kita punya uang lebih, kita sudah sisihkan. Kita fakir, saya punya uang untuk nafkah anak istri selama satu hari raya, satu hari, satu malam hari raya Aidul Fitr, 1 Syawal. Saya punya yang lebih dari itu, artinya saya wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Kurang dari itu tidak diwajibkan. Jadi kalau untuk makan sendiri tidak ada, Anda tidak berkewajiban membayar zakat al-fitr. Dan masyarakat tidak perlu mencemoohkan. Karena kasusnya di kampung kami dulu, ada satu keluarga memang sangat fakir. Ketika tiba amil untuk mengambil zakat, keluarga ini tidak punya zakat. Memang tidak punya. Untuk makan mereka sendiri di hari raya saja kesusahan. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh masyarakat satu kampung itu mencemoohkan. Nyanpu zakat fitr hana gecuk. Mereka tidak membayar zakatul fitr. Ini keringanan Allah berikan. Anda tidak punya kewajiban untuk membayar. Dan jangan dicemoohkan yang ujung-ujungnya nanti tidak diberikan zakatul fitr. Sebenarnya mereka yang paling berhak. Mereka untuk sendiri saya tidak bisa menunaikan. Kenapa Anda tidak memberikan mereka zakatul fitr? Jadi ini kalau Anda tidak punya, bisa memenuhi kebutuhan di hari dan malam hari raya pertama Anda tidak punya kewajiban membayar zakatul fitr. Tapi kondisi seperti ini jarang sekali kita dapatkan. Hampir mayoritas kita punya jaminan stok makanan, apalagi terkhusus untuk satu hari raya. Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minal muslimin, dari orang-orang muslim. Artinya kalau Anda punya istri Anda kafir, Anda tidak punya kewajiban untuk membayar zakatul fitr atas nama istri Anda. Yang wajib cuma untuk Anda. Wa amara biha an tuaddi qabla khurujun nas ila shalah, dan baginda Rasul memerintahkan supaya itu dilakukan sebelum orang-orang keluar menuju salat Id. Ini waktu terbaik. Nanti kita akan melihat versi hadis lain kapan dibolehkan. Dari semenjak kapan kita dibolehkan. Tapi waktu terbaik sebelum kita keluar salat Id. Kalau bisa kita lakukan, itu waktu terbaik, waktu paling besar fadilahnya dalam mengikuti petunjuk baginda Rasul. Sebelum keluar pergi salat Id, kita sempatkan diri kita membayar zakatul fitr. Tentunya masjid enggak menerima lagi itu. Ya. Ini langsung kembali ke ijtihad sendiri. Dia cari fakir sendiri, berikan sendiri. Makanya merepotkan. Maka ada solusi lain nanti kapan boleh kita keluarkan. Kita coba dulu pahami hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasul, kemudian kita kaji sesuai dengan ijtihadat dan pandangan para ulama. Di zaman Muawiyah, khalifah kaum muslimin ketika itu Muawiyah. Khalifah terakhir dari kalangan para sahabat itu Muawiyah. Di zaman beliau, Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat baginda Rasul ini mayoritas masih hidup dan banyak di antara mereka masih di Madinah. Muawiyah berangkat dalam perjalanan ke Madinah. Ini di zaman Muawiyah. Tiba di Madinah, Abu Sa'id mengatakan waja'at Samra. Rupanya di zaman Muawiyah di Madinah itu banyak sekali gandum-gandum super. Jadi gandum-gandum samra. Jadi yang warnanya agak kemerah-merahan. Itu harganya 2 kali dibandingkan syair tadi, dibandingkan gandum biasa. Jadi kalau beras pun ada beras super, ada beras yang biasa. Tiba-tiba di zaman Muawiyah di kota Madinah, itu artinya masyarakatnya sudah ekonomi, secara ekonomi taraf hidupnya itu sudah meninggi. Kalau dulu di zaman baginda Rasul itu taraf hidup mereka memakan syair, tapi di zaman Muawiyah rupanya masyarakat Madinah sudah sangat mengenal samra. Jadi gandum super. Tiba-tiba sampai ke Madinah, Muawiyah itu mengambil gandum super itu, bertanya tentang harganya. Ini harganya berapa? Ini gandum dari Syam. Mereka mengatakan harganya segini. Artinya 2 kali lipat dari harga gandum biasa. Keluar fatwa dari Muawiyah.
Ini nanti kita lihat bagaimana mereka salah memahami fatwa Muawiyah. Beliau ketika melihat ini gandum super ini harganya 2 kali dibandingkan gandum biasa, tiba-tiba Muawiyah mengatakan, ara muddan min hadhihi ya'dilu muddan. Saya melihat 1 mud dari gandum super ini sama seperti 2 mud dari gandum syair yang biasa. Dan harganya 2 kali tadi. Maka muncul fatwa Muawiyah membayar zakatul fitr cukup. Kalau anda mengeluarkan gandum super, cukup anda keluarkan setengah sa'. Itu fatwanya Muawiyah. Karena tadi ada perbedaan harga, gandum super 2 kali. Kalau gandum biasa setengahnya harganya. Maka Muawiyah mengambil fatwa dengan ijtihadnya sendiri. Beliau mengatakan, saya lihat kalau anda membayar dengan gandum super ini, anda cukup membayar setengah sa' saja. Ini pun apalagi Muawiyah sebagai khalifah. Polemik luar biasa di tengah masyarakat para sahabat ketika itu. Ada sebagian mengatakan kita taat ulil amri, kita sudah mengatakan setengah sa', kita bayar setengah sa' kalau anda mengeluarkan dari samra, dari gandum super. Tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat baginda Rasul, termasuk 1 dari 10 sahabat baginda Rasul yang dijamin syurga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Beliau mengatakan, kami di zaman baginda Rasul nu'tiha fi zamanin Nabi sa'an min ta'am. Di zaman baginda Rasul kami mengeluarkan untuk zakatul fitr itu 1 sa' dari makanan pokok. 1 sa'. Di zaman baginda Rasul, kunna itu bentuk lafadznya, itu yang selalu kami lakukan. Ini sudah 10 tahun lebih, kemudian sudah lebih dari 20 sekian tahun. Ini seolah-olah Abu Sa'id mengatakan, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, Utsman sudah wafat, Ali sudah wafat. Kami selama ini melakukan selalu 1 sa' dari makanan pokok yang kami keluarkan. Tiba-tiba datang Muawiyah mengatakan cukup setengah sa' saja karena harganya 2 kali ini. Beliau mengatakan kami selama ini mengeluarkan 1 sa' dari makanan, au sa'an min tamr, baik 1 sa' dari kurma, au sa'an min syair, ataupun 1 sa' dari gandum yang murah tadi, syair, au sa'an min zabib, ataupun 1 sa' dari anggur kering, zabib. Karena itu makanan pokok di zaman baginda Rasul. Jadi zabib, anggur kering itu 1 sa'. Au sa'an min aqid, ataupun 1 sa' dari aqid. Aqid itu makanan pokok juga di zaman baginda Rasul, itu terbuat dari susu yang sudah dibekukan. Susu sudah dibekukan, itu salah satu makanan favoritnya baginda Rasul. Susu dibekukan sudah keras, itu dimakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul membolehkan, kata Abu Sa'id, anda keluarkan zabib, anggur kering, anda keluarkan susu kering, anda keluarkan ini syair, gandum, ataupun anda keluarkan kurma, semuanya dibolehkan. Coba kita pahami hadis ini jemaah. Rasul menyebutkan semuanya yang disebutkan oleh baginda Rasul itu makanan pokok dengan harga yang berbeda. Coba lihat, kurma tidak sama harga dengan gandum. Kurma tidak sama harga dengan akid, dengan susu kering tadi. Kurma tidak sama harga dengan apa tadi, zabib, anggur kering. Perbedaan harga semua disebutkan oleh baginda Rasul. Yang menyatukan yang perbedaan harga ini cuma 1, sama-sama makanan pokok. Jadi ini artinya apa? Yang diinginkan oleh baginda Rasul itu makanan pokoknya, bukan harga dari makanan pokoknya. Maka hari ini berselisih, kalau harga berapa yang diwajibkan. Itu ada yang banyak yang bertanya ke saya, Ustaz, kalau saya akan mengeluarkan dengan uang tunai, berapa saya bayar? Apa yang saya kiaskan, analogikan, kurma kah, gandum kah, zabib atau akid? Kita lihat edaran terbaru itu zakatul fitr, luar biasa, fantastis sekali harganya. Karena pengkiasannya kurma Madinah, ajwa. Itu 1 sa' kurma Madinah, tekor kita itu. Kurma Madinah, kurma ajwa, kurma Madinah dengan harga Indonesia, bukan harga di Madinah.
Jadi 1 kilo berapa itu? Kurma terbaik A itu sampai 700 kalau kita beli di Madinah. Kalau di sini mungkin bisa jadi 1 juta luar, 1 juta lebih. Jadi ini kita pahami, Rasul menyebutkan berbagai macam jenis makanan pokok karena beliau ingin mengatakan kepada kita kewajibannya itu makanan pokok. Yang menariknya, rupanya tiba-tiba ada banyak fatwa hari ini mengatakan boleh uang tunai, tidak mesti makanan pokok. Alasannya apa? Berbagai macam alasan. Saya coba saya simpulkan alasan mereka. Ada yang mengatakan dulu di zaman para sahabat uang mereka sedikit. Mereka yang punya banyak gandum, maka Rasul mensyariatkan bayar zakatul fitr gandum. Ini orang seperti ini itu tidak pernah membaca kisahnya Abdurrahman bin Auf. Tidak mengenal sahabat-sahabat yang banyak uang, tajir-tajir dari para sahabat. Yang beliau mengatakan kalau saya membalikkan satu batu, saya langsung mendapatkan di bawahnya itu dinar. Itu Abdurrahman bin Auf. Kalau lihat batu, beliau sudah tahu di bawahnya itu ada dinar. Artinya apapun yang beliau lakukan pasti uang hasilnya. Bukan itu alasannya. Kalau itu alasannya di zaman Umar, kaum muslimin sudah menaklukkan Persia, kaum muslimin sudah menaklukkan Romawi. Itu kekuatan besar kaum muslimin. Semua ditaklukkan oleh kaum muslimin. Harta-harta Persia, harta Romawi semuanya dibawa ke Madinah. Tapi Umar tetap memerintahkan untuk mengeluarkan 1 sa' dari makanan pokok. Tetap 1 sa'. Jadi bukan masalah harta, bukan masalah mereka sedikit uang, akhirnya disyariatkan ini. Saya ikuti juga. Alasan lain apa? Rupanya alasan lain, mereka mengatakan alasan lainnya itu lebih bermanfaat untuk orang miskin. Ini alasan yang paling konkret sekali yang digunakan oleh orang-orang Hanafiyah dalam mengatakan kenapa dibolehkan kita mengeluarkan zakatul fitr dalam bentuk uang tunai. Dalil mereka satu hadis yang disebutkan di sini, riwayat Imam Darqutni, tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan bi isnadin dhaifin. Hadis ini sangat lemah. Ini hadis yang selalu dijadikan patokan kenapa boleh uang tunai. Hadisnya Rasul mengatakan, tapi kita tahu hadis ini sangat lemah sekali. Aghnuhum 'anit tawafi hadzal yaum. Jadikan mereka kaya, jadikan mereka cukup bercukupan daripada meminta-meminta di hari raya fi hadzal yaum, yaumul aid. Jadi ini alasannya, supaya kaum muslimin itu tidak ada yang meminta-minta di hari raya. Mereka itu kaya di hari raya, mereka bercukupan di hari raya. Akhirnya orang Hanafiyah, termasuk di sana Imam Abu Hanifah mengatakan boleh mengeluarkan uang tunai, karena pandangan kita melihat itu yang lebih bermanfaat untuk si miskin. Jadi alasannya apa? Hadisnya baginda Rasul, jadikan mereka cukup di hari raya. Kalau anda berikan beras itu tidak cukup. Tapi kalau anda berikan uang, kebanyakan mereka punya beras di rumahnya. Kalau anda berikan uang, dia bisa mencukupi kebutuhannya dengan uang tersebut. Kita lihat hadis ini kondisinya sangat lemah, tidak bisa kita jadikan dalil. Maka semua jumhur para ulama, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Maliki, madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, kemudian madhab Al-Hanabilah, Ahmad ibn Hanbal, semuanya menukilkan itu madhab jumhur para ulama, tidak sah dan tidak boleh dengan uang tunai. Tidak sah. Ini bukan pilihan, Pak. Kita sering salah memahami perselisihan para ulama. Kita memahami kalau para ulama berselisih artinya semuanya boleh. Ini cara kita memahami. Kalau ulama sudah berselisih semuanya boleh, artinya kalau anda tidak melakukan ini, lakukan yang kedua. Bukan demikian perselisihan para ulama. Kalau anda bertanya ke Imam Asy-Syafi'i, saya membayar tahun ini, saya membayar dengan uang cash tunai, sah tidak zakatul fitr? Imam Syafi'i akan mengatakan tidak sah. Kalau anda bodoh, anda wajib mengqadanya, dan anda sudah berdosa. Tidak sah. Ini
Ini cara kita pahami perselisihan mereka. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, la yujzi anhu, tidak sah darinya uang tunai, naqad. Tetap dia harus membayar sak. Imam Ahmad pernah ditanyakan, ini coba kita pahami, karena belakangan ini ada satu fatwa yang keluar ketika saya baca menarik. Boleh uang tunai, dan itu mazhabnya Imam Abu Hanifah dan salah satu diriwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad juga dinisbatkan punya pandangan boleh uang tunai. Padahal Imam Ibnu Qudamah menukilkan mazhab Imam Ahmad. Apa mazhab Imam Ahmad? Boleh tidak kita membayar dengan uang tunai? Ditanyakan kepada Imam Ahmad, boleh tidak zakatul fitr kita membayarnya dengan cash uang tunai? Imam Ahmad mengatakan, hadza qaulun yaruddu sunnatur rasul. Ini perkataan yang menolak sunnah baginda Rasul. Perkataan yang mengatakan boleh uang tunai, kata Imam Ahmad, itu perkataan orang yang menolak sunnahnya baginda Rasul. Kok tiba-tiba anda mengatakan Imam Ahmad membolehkan? Padahal beliau mengatakan ini pendapat dan perkataan orang yang menyelisih sunnahnya baginda Rasul, dan tidak mungkin beliau menyelisihinya. Maka kita lihat tiga madhab ini, Syafi'iyah, Malikiyah, Al-Hanabilah, mereka mengatakan tidak sah. Kalau anda sudah pernah membayar dengan tunai, anda harus membayar sekali lagi. Mereka cuma berselisih, membayar sekali lagi itu bentuknya qadha ataupun bentuknya mengulang. Harus membayar sekali lagi, tidak sah. Jadi ini bukan pilihan. Jangan kita berpikir kalau anda tidak punya gandum, tidak punya beras, tidak punya ini, anda boleh membayar uang tunai. Mengambil madhab yang lebih ringan, yaitu madhabnya Abu Hanifah. Ini bukan perselisihan. Bukan seperti itu kita menyikapi perselisihan para ulama. Dalam kasus yang lain, kemarin saya mendengar satu cuplikan, ada satu ceramah itu tentang niat puasa Ramadan. Ini ceramah tentang niat puasa Ramadan salah satu ustaz di Aceh. Beliau mengatakan madhab Al-Hanabilah, Imam Ahmad, dan begitu juga madhab Asy-Syafi'iyah, niat puasa Ramadan harus setiap malam dilakukan sebelum fajar. Setiap malam diulang-ulang terus. Tidak boleh cukup dengan satu niat untuk satu bulan, kecuali madhabnya Imam Malik. Jadi madhab Imam Malik boleh anda cukup satu kali niat, itu bertahan niat itu sampai akhir Ramadan. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i tidak. Tiba-tiba ada penanya kepada ustaz ini, ada penanya lain, bagaimana kalau saya lupa niat? Ya, tiba-tiba saya lupa niat hari puasa ini. Beliau mengatakan ambil saja madhab Imam Malik. Saya mengatakan Masya Allah, bagaimana kita menyikapi perselisihan para ulama ini. Kalau anda Syafi'i, ya, anda ambil madhabnya Imam Syafi'i. Dalam hal ini juga anda harus mengambil madhabnya Imam Syafi'i. Anda artinya harus mengqadha puasa anda. Ini kasus tidak ada niat itu sepertinya gini, kita tidur dari hari ini, rupanya bangunnya besok hari. Artinya kita lewati malam, tidak ada sahur, tidak ada apa-apa, kita tidak punya niat. Sah tidak puasa kita? Kalau madhab Imam Malik, anda sah karena cukup dengan niat di awal Ramadan. Madhab Imam Syafi'i, anda tidak sah karena tadi malam anda tidak punya niat untuk puasa hari ini. Kok tiba-tiba anda memfatwakan ambil saja madhab Imam Malik? Itu tatabbu'ur rukhas namanya. Anda mengikuti mana yang lebih ringan. Kaidahnya para ulama membuat kaidah, faman tatabba'ar rukhasa faqad tazandak. Siapa yang mengikuti yang lebih ringan, maka dia sudah jadi orang zindik yang kafir. Coba kita pahami, saya mau nikah, ambil madhab Abu Hanifah, tidak perlu syahid, tidak perlu saksi. Ambil madhab ini, tidak perlu mahar. Ambil madhab ini, tidak perlu ini. Kita ambil mana yang ringan, maka kita akan keluar dari Islam. Cara memahami perselisihan para ulama bukan demikian. Dalam pembahasan tertentu anda punya kewenangan untuk berijtihad kalau anda punya kapasitas. Dalam pembahasan tertentu anda punya kewenangan untuk fanatik mengikuti pandangan para ulama kalau anda tidak punya kapasitas. Jangan justru kita cari ini mana yang lebih ringan, mana yang lebih ringan, itu tidak dibolehkan.
Kita pahami ini, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Syafi'i. Kalau anda membayar dalam bentuk kes tunai zakatul fitr, tidak sah, tidak diterima, dan itu bukan zakatul fitr. Itu bukan zakatul fitr. Cuma madhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh uang tunai. Ada yang bertanya, kenapa Abu Hanifah membolehkan? Anda lihat sejarahnya Abu Hanifah ini imam yang pertama dari imam yang 4. Di zaman Imam Abu Hanifah, hadis-hadis baginda Rasul belum dibukukan seperti di zaman kita ini. Kita hadis mau cari apapun hadis gampang sekali kita mencarinya. Di zaman Abu Hanifah bukan seperti itu. Keluar hadis di Madinah itu cuma 1 jengkal, itu sampai ke Abu Hanifah dah jadi 1 hasta. Banyaknya para penipu, banyaknya para pendusta untuk hadis baginda Rasul. Keluar 1 meter di Madinah hadisnya, sampai ke Imam Abu Hanifah di Kufah dah jadi 10 meter. Maka Imam Abu Hanifah itu dalam biografinya, beliau tidak pernah melakukan rihlah perjalanan untuk mencari hadis. Beliau cuma menunggu hadis yang ada di Kufah. Yang ada beliau amalkan. Dalam pembahasan ini kemungkinan terbesar Imam Abu Hanifah belum mendapatkan ataupun belum memastikan hadis yang sahih dari baginda Rasul tentang zakatul fitr. Kalau beliau dapat hadis sahih, tidak mungkin beliau menyelisihinya. Itu Imam Abu Hanifah. Karena dalam kitabnya Ibnu Abidin mengatakan, Abu Hanifah rahimahullah, beliau pernah mengatakan dalam perkataan yang sangat masyhur, masaha minal hadis bahwa madhabi. Kalau hadisnya sudah sahih, kata Imam Abu Hanifah, itulah madhabku. Kalau hadisnya sahih dari baginda Rasul, itu madhabku. Tapi bukan semua hadis itu sudah dipastikan sahih oleh Imam Abu Hanifah. Jadi seringkali muridnya itu Qadhi Yusuf dan Abu Hasan Syaibani mengatakan, kalau guru kami Abu Hanifah safar, melakukan perjalanan mencari hadis seperti kami, menuntut ilmu lagi seperti kami, akan banyak sekali pandangan Abu Hanifah yang dulu akan beliau koreksi lagi. Itu kata muridnya. Jangan justru ini kita jadikan sandaran. Jadi kita lihat, ini lucu ya, kok tiba-tiba dalam pembahasan ini sudah jadi pengikut Abu Hanifah. Dulu kita Syafi'i, ya, ataupun ada sebagian kita barangkali Hambali, tapi ketika pembahasan zakatul fitr sudah jadi pengikut Abu Hanifah. Tidak ada konsisten dengan madhab kita. Yang menariknya lagi, ada juga yang bertanya ke saya itu, nukilan-nukilan yang ada di internet mengatakan, dan ini madhabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan boleh uang tunai. Ada yang bertanya, saya bertanya siapa lagi? Ibnu Taimiyah siapa lagi? Kemudian disebutkan yang penanya ini mengatakan Imam Ahmad. Imam Ahmad juga membolehkan. Siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz juga membolehkan. Siapa lagi? Hasan Al-Basri juga membolehkan. Siapa lagi? Atha ibnu Abi Rabah juga membolehkan. Siapa lagi? Mu'ad bin Jabal juga membolehkan. Jadi semua yang membolehkan itu saya kumpulkan. Siapa yang membolehkan? Fulan, 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 fulan. Karena saya tahu orang yang dikatakan ini membolehkan membayar uang tunai, mereka bukan orang yang ingin menyelisihi hadisnya baginda Rasul. Ini pasti ada sesuatu yang enggak beres ini. Ini ada sesuatu ini. Kok Ibnu Taimiyah membolehkan membayar uang tunai? Kok Imam Ahmad membolehkan membayar uang tunai? Padahal tadi kita sudah menyebutkan, Imam Ahmad mengatakan siapa yang membayar uang tunai, dia sudah menolak hadis dan sunnah baginda Rasul. Kok fulan membolehkan? Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Mu'ad ibnu Jabal, sahabat dan faqih dari kalangan para sahabat baginda Rasul. Kenapa mereka membolehkan? Itu jadi pertanyaan besar bagi saya. Maka saya teliti lebih lanjut. Betul tidak mereka membolehkan? Padahal mereka orang yang paling paham terhadap hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya saya hasil penelitian kita, rupanya saya dapatkan tidak ada satu pun sanad riwayat yang sahih dari kalangan para sahabat dan tabi'in yang membolehkan.
enggak dapat itu. Muadz bin Jabal, ada yang mengatakan Muadz bin Jabal membolehkan. Rupanya hadisnya, riwayat dari Muadz, athar Muadz itu sangat-sangat lemah, enggak bisa kita jadikan panduan. Kemudian ada yang mengatakan Atha ibnu Abi Rabah membolehkan. Rupanya saya dapatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Atha mengatakan karahah, dibenci orang yang membayar uang tunai untuk zakatul fitr. Tapi kenapa di internet kita dapatkan Atha membolehkan? Umar bin Abdul Aziz, rupanya kita dapatkan riwayat dari Umar bin Abdul Aziz mengatakan beliau membolehkan membayar uang tunai, itu sangat-sangat lemah. Jadi sampai saya mau menyimpulkan, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, hampir mayoritas semua mereka sepakat tidak boleh uang tunai. Yang hari ini dinukilkan di internet itu banyak sekali, si fulan membolehkan, si fulan membolehkan, itu tidak ada sanad yang sahih. Itu bukan perkataan mereka. Yang menariknya, tiba-tiba ada yang mengatakan Imam Ahmad. Imam Ahmad, coba lihat semua kitab madhab Hambali, siapa yang membolehkan? Kalau Imam Ahmad sendiri orang yang sangat gentol, membenci siapa yang membayar dalam bentuk uang tunai. Yang lucunya, ada juga yang mengambil pandangannya Ibnu Taimiyah. Tiba-tiba dalam pembahasan kecil ini sudah jadi pengikut Ibnu Taimiyah. Selama ini ada yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah, ada yang menjahilkan Ibnu Taimiyah, ada yang mengatakan beliau bukan alim, beliau bukan mujtahid, beliau bukan ini, beliau bukan itu. Tiba-tiba dalam pembahasan zakatul fitr, itu pandangan Ibnu Taimiyah. Ada satu ikhwah itu mengirim, ini pandangan Ibnu Taimiyah, bagaimana pandangan Ustaz? Saya mengatakan, apa maksudnya? Apa maksudnya Anda mengatakan ini pandangan Ibnu Taimiyah? Apakah maksudnya kalau itu pandangan Ibnu Taimiyah saya harus mengikutinya? Itu bukan madhab saya seperti itu. Saya mengikuti yang sahih dari baginda Rasul, yang kuat dari pandangan para ulama, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki dalam memilah dan memilih. Apa maksudnya Anda mengirim ini pandangan Ibnu Taimiyah? Seolah-olah mereka ingin mengatakan, Anda mengatakan tidak boleh zakatul fitr dengan uang tunai, Anda menyelisihi Ibnu Taimiyah. Apa masalahnya kita menyelisihi Ibnu Taimiyah? Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Yang penting jangan menyelisihi Rasulullah. Jangan menyelisihi Rasulullah. Rupanya ini menarik juga. Karena Ibnu Taimiyah itu kalau sudah tahu hadis, beliau berhenti di hadis. Kenapa tiba-tiba punya pandangan yang menyelisih? Saya buka Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Rupanya nukilan mereka salah. Bukan nukilan betul. Mereka menukilkan pertanyaan kepada Ibnu Taimiyah, ditanyakan tentang zakat arud tijarah. Arud tijarah, Anda berdagang, Anda punya barang dagangan Anda, dan Anda harus membayar zakat dari hasil yang Anda dapatkan. Itu zakat arud tijarah. Beliau menjawab secara detail, Ibnu Taimiyah, madhab kami, maksud beliau itu madhabnya Imam Ahmad. Ada 3 pandangan para ulama, kata beliau, dalam madhab Imam Ahmad. Ada yang mengatakan tidak boleh Anda membayar harganya mutlakan, tidak boleh dengan harga. Ada yang mengatakan boleh mutlak dengan harga, apapun bentuk arud tijarah boleh dengan harga. Ada yang mengatakan boleh dengan harga kalau itu ada kemaslahatannya, dan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Boleh dengan harga kalau itu ada maslahatnya. Orang mengambil pendapat Ibnu Taimiyah, jawaban beliau ini boleh dengan harga, artinya boleh kita membayar tunai kalau ada maslahat. Yang menariknya mengatakan ini madhabnya Ibnu Taimiyah, ini madhabnya Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Padahal soalnya lihat di atas dulu. Su'ila Ibnu Taimiyah an tajirin, beliau ditanyakan tentang seorang pedagang. Jadi ini tentang seorang pedagang, bukan tentang zakatul fitr. Rupanya kalau Anda membuka Majmu' Fatawa, pembahasan zakatul fitr nanti di belakang, masih jauh sekali. Kenapa pandangan yang ini dibawa ke sana? Maka Imam Ahmad jelas sekali bukan madhab beliau boleh membayar tunai.
Orang salah memahami perkataan Ibn Taymiyah, akhirnya mengatakan ini madhab Ahmad dan ini madhabnya Ibn Taymiyah, bukan pandangan beliau. Walaupun itu pandangan mereka, kami tidak menerima pandangan mereka selama itu menyelisihi petunjuk baginda Rasul. Walaupun Ibn Taymiyah, walaupun Ahmad, walaupun Hasan Al-Basri, walaupun fulan, kita tidak menerima pandangan mereka kalau mereka menyelisihi hadis baginda Rasul. Hadisnya jelas, sah. Ini kita lihat, jadi ini argumen yang selalu dimunculkan. Ada juga yang mengatakan ini lebih layak, apalagi dalam kondisi pandemi Covid seperti ini. Keluarkan uang, orang lebih butuh uang. Pernah dulu satu orang alim ditanyakan, mereka lebih butuh uang. Mereka atau Anda, kata beliau. Siapa yang lebih butuh uang? Orang miskin, yang fakir, yang tidak punya apa-apa lebih butuh uang, itu bukan mereka, Anda. Jadi jangan kita analogikan mereka fakir miskin seperti kita. Jadi kalau kita berpikir mereka butuh uang, padahal kita yang butuh uang, bukan mereka. Mereka lebih butuh uang. Yang harus Anda lihat apa yang Anda butuh, bukan apa yang mereka butuh. Apa yang paling Anda butuh? Yang paling Anda butuh, Anda membayar zakatul fitr sesuai petunjuk baginda Rasul. Kalau Anda membayar beras, tidak ada satupun ulama yang mengatakan tidak boleh. Tidak ada. Bahkan madhab Zahiriyah pun yang selalu menggunakan tekstual hadis, mereka mengatakan boleh beras. Mereka tidak juga mengatakan harus kurma, harus ini, harus itu. Mereka juga mengatakan boleh beras. Padahal mereka madhabnya Zahiriyah. Kalau Anda membayar beras, tidak ada satupun ulama yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau Anda membayar uang tunai, itu hampir semua para ulama mengatakan tidak sah. Jadi kenapa milih yang itu? Kalau sekiranya benar perkataan mereka, kenapa Anda memilih itu? Anda akan menyelesaikan semua ulama kaum muslimin. Jadi lihat yang paling kita butuh, jangan lihat apa yang mereka butuh. Karena ketika kita mengatakan orang miskin itu enggak butuh beras, yang mereka butuh cuma uang tunai, saat itu kita sudah berkhianat terhadap Allah dan Rasul. Seolah-olah kita mengatakan Allah itu tidak paham kondisi fakir miskin, Rasul itu tidak paham kondisi fakir miskin. Kenapa tidak disyariatkan uang tunai? Kenapa harus disyariatkan beras? Kenapa harus disyariatkan makanan pokok? Buka lagi ayat ke-16 surat Al-Hujurat. Qul atu'allimuna Allah bidinikum, apa kalian ingin mengajarkan Allah terhadap agama kalian? Ingin tapurno Rasul? Ingin kita ajarkan Rasul? Ingin kita ajarkan Allah? Kita mengatakan seolah-olah ini enggak layak, yang layaknya seperti ini, yang bagusnya jangan ini, yang bagusnya seperti ini. Allah mengatakan dalam surah Al-Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, atu'allimuna Allah bidinikum, kalian mau mengajarkan Allah tentang agama kalian? Wa huwa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, padahal Allah itu tahu apapun yang ada di bumi dan di langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, Allah itu Maha tahu. Wasallam zakatul fitr, baginda Rasul mewajibkan zakatul fitr. Apa alasan diwajibkan? Alasan diwajibkan, kata baginda Rasul, tuhratan lis-sha'im minal laghwi war rafas. Kenapa diwajibkan zakatul fitr? Untuk menyucikan orang yang berpuasa itu minal laghwi, dari kelalaian dan hal-hal yang tidak bermanfaat, dari dosa-dosa kita. Ketika kita membayar zakatul fitr, artinya kita sudah membebaskan diri kita itu dari dosa-dosa yang kita lakukan dalam kondisi kita berpuasa. Ini yang paling kita butuh. Kemudian alasan yang kedua, kata baginda, wa tu'matan lil masakin, dan jadi makanan untuk fakir miskin. Jadi makanan untuk fakir miskin. Coba lihat, alasannya menyucikan kita, jadi makanan untuk mereka. Bukan jadi pakaian, bukan jadi sewa rumah, bukan jadi ini, bukan jadi kendaraan, bukan jadi ini untuk SPP anak, untuk ini, untuk itu. Itu bukan itu tujuannya. Tujuannya wa tu'matun lil masakin, dan jadi makanan bagi mereka fakir miskin. Jadi kita lihat dulu,
maslahat untuk kita kalau kita membayar sa'. Kalau untuk fakir miskin, Allah lebih tahu tentang apa yang Allah syariatkan. Kita memberikan beras, kalau mereka butuh uang dari beras itu, punya banyak beras di rumah. Tiba-tiba kemarin kami membagi sembako amanah kaum muslimin. Ada satu yang saya berikan, kita berikan beras, satu karung. Tiba-tiba beliau mengatakan, Ustaz, saya di rumah banyak sekali beras. Banyak sekali beras. Saya bilang, jual. Saya amanah kaum muslimin, beras ini yang harus saya salurkan. Saya harus menyalurkan itu, tidak bisa saya salurkan uang. Tiba-tiba Anda mengatakan, saya di rumah alhamdulillah dapat sembako dari beberapa pihak lain, akhirnya beras di rumah banyak, jual. Syariat Allah seperti ini. Tapi kalau Anda butuh uang dari beras, silakan jual. Jadi kemaslahatan kita sudah kita tunaikan dengan kita mengikuti syariat Allah. Kemaslahatan fakir miskin itu yang lebih tahu apa maslahat untuknya. Ini dijadikan tetap beras atau dijadikan sebagai uang, silakan. Maka ada satu perkataan para ulama yang menarik saya itu, ada satu pandangan para ulama ketika beliau ditanyakan tentang membayar uang tunai untuk zakatul fitr. Beliau mengatakan, alasannya apa? Alasannya itu lebih bermanfaat untuk fakir miskin. Kalau karena rasa kasihanmu kepada fakir miskin, kata beliau, jangan cukupkan cuma dengan satu sa'. Kasih satu sa', tambah dinar, tambah dirham. Keluar dari pandangan khilafiyah, perselisihan para ulama, dan Anda tetap mengikuti sunnah baginda Rasul. Yang lebihnya itu bukan zakatul fitr, sudah jadi sedekah Anda di bulan suci Ramadan. Jadi kalau ngotot sekali harus uang tunai, kasih satu sa' tambah uang tunai, karena memang alasan Anda mencintai fakir miskin. Maka kita dapatkan dari ini, bukan betul-betul itu sebagai alasan. Kita cuma beralasan. Karena hadisnya baginda Rasul mengatakan jelas sekali, tuhratan lisa'im minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin, dan jadi makanan untuk fakir miskin. Sedangkan pandangan yang tadi yang mengatakan supaya mereka kaya di hari raya, itu hadisnya lemah sekali. Para ulama mengatakan kalaupun maknanya itu sahih, maksud kaya itu kaya dari meminta makanan pokok. Karena dengan satu sa' itu tidak membuat orang kaya. Jangan Anda berfikir kalau satu sa' kalau kita uangkan berapa puluh ribu, itu jadi orang kaya setelah mendapatkan zakat fitrah Anda. Tidak. Jadi kaya itu yang dimaksud oleh baginda Rasul, kaya dia tidak punya kebutuhan untuk memenuhi makanannya. Ada yang bertanya, boleh tidak karena ini tu'matan lil masakin, apa cukup beras kita berikan? Kenapa tidak kita tambah daging sedikit, kita tambah ikan, kita tambah itu? Ini perbedaan zakatul fitr dengan fidyah puasa. Jadi coba lihat ayatnya nanti ke dalam Al-Baqarah 185, itu fidyah puasa. It'am, fidyah puasa itu memberikan makan. Kalau zakatul fitr satu sa' bahan pokok makanan. Kalau memberikan makan, Anda tidak mungkin cuma memberikan makan nasi. Jadi kalau fidyah puasa itu satu makanan yang lengkap. Jangan cuma diberikan satu piring nasi, enggak cukup. Itu memberikan makan. Tapi kalau untuk zakatul fitr itu satu sa' dari makanan pokok. Kalau Anda ingin memberikan daging lebih, itu sedekah Anda, dan itu bukan zakatul fitr. Itu bukan zakatul fitr, sedekah. Silahkan Anda berikan lebih, boleh. Tapi hukumnya bukan zakatul fitr. Rasul kemudian mengatakan, faman addaha, siapa yang menunaikan qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakatul fitr sebelum salat Aid, maka dia zakat yang diterima. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah, baginda Rasul mengatakan zakatul fitr min Ramadan. Zakatul fitr yang disyariatkan dari bulan Ramadan. Maka madhab jumhur para ulama, Anda boleh membayar zakatul fitr dari awal Ramadan pertama. Boleh dari awal Ramadan pertama. Madhab jumhur para ulama itu dikuatkan dengan hadis Imam Bukhari. Tapi dengan catatan bukan dari awal terbitnya hilal Ramadan.
tapi dari awal kita berpuasa. Karena alasan zakatul fitr alasannya dua, anda puasa dan anda berbuka, maka dinamakan zakatul fitr. Kalau anda membayar terbit hilal Ramadan, tiba-tiba membayar zakatul fitr, itu tidak diterima. Karena alasan puasa, anda belum berpuasa. Tapi kalau hari pertama puasa, kita sedang berpuasa, kita membayar zakatul fitr, itu mazhab jumhur para ulama, diterima. Karena anda sudah mengumpulkan dua alasan, berpuasa dan berbuka. Mazhab Imam Ahmad tidak dibolehkan membayar zakatul fitr kecuali 1 atau 2 hari, paling maksimalnya 2 hari sebelum Aidul Fitr. Karena hadisnya demikian. Rasul mengatakan, faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitr ini sebelum salat Id, maka itu zakat yang diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Dan siapa yang menunaikan setelah salat Id, maka itu bukan zakatul fitr, tapi itu sedekah dari sedekah yang kita berikan. Itu bukan zakatul fitr. Artinya ada waktunya. Jumhur mengatakan boleh dari awal puasa Ramadan, bukan dari awal Ramadan masuknya hilal Ramadan, tapi dari awal puasa Ramadan. Imam Ahmad mengatakan boleh dengan maksimal waktu pembolehannya itu sesuai pengamalan para sahabat. Karena dalam hadis Imam Bukhari disebut wa kanu yu'tunaha qabla al-'id bi yaumin aw yaumin. Para sahabat di zaman baginda Rasul menunaikan zakatul fitr itu sebelum hari raya Idul Fitr 1 atau 2 hari. Itu amalan para sahabat. Jumhur para ulama memahami itu bukan batasan hari. Itu cuma praktek yang mereka lakukan, tidak menunjukkan harus demikian. Apalagi hadisnya riwayat Imam Bukhari, zakatul fitr min Ramadan, dari bulan suci Ramadan. Tapi untuk lebih keselamatan, anda keluar dari khilaf para ulama, bayar 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau anda bayar hari ini, sepatutnya pihak amil yang melakukan pembagian, mereka membaginya itu 1 atau 2 hari ataupun menjelang Idul Fitr. Jadi transaksi kita saya berikan kepada pihak masjid yang mengurus zakatul fitr ini, transaksi itu cuma transaksi perwakilan, wakalah. Seolah-olah saya mewakilkan anda untuk membayar. Anda belum membayar. Kapan itu dibayar? Ketika sudah diserahkan kepada fakir miskin. Ini ada pembahasan lain di sini. Karena berkaitan dengan zakatul fitr, zakat itu masuk ke dalam bagian dari sedekah. Sedekah itu sama berhukum seperti hukum hadiah. Jadi transaksinya itu akadnya dari satu arah. Coba kita pahami ini. Akadnya satu arah. Beda dengan nikah. Akadnya 2 arah. Kalau anda tidak menerima, artinya tidak sah nikahnya. Tapi kalau hadiah, anda tidak menerima, hadiah tetap hadiah. Sedekah, saya berikan sedekah, dia tidak menerima, itu tetap sedekah. Tidak ada hukum yang mengatakan itu kalau dia tidak menerima, sedekahnya bukan sedekah. Karena sedekah dan hadiah itu zakatnya satu arah. Maka dalam kitabnya Imam As-Sayuti, salah satu ulama sangat populer dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, beliau punya kitab sangat menakjubkan. Nama kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau membuat berbagai macam bentuk akad dan transaksi dalam Islam. Ada yang akad satu arah, ada akad 2 arah. Harus kita ijab kabul, tidak harus kita ijab kabul, apa yang harus kita ijab tanpa kabul ataupun kabul tanpa ijab. Poin yang pertama beliau sebutkan dalam kitabnya itu akad-akad yang tanpa ijab kabul. Beliau memberikan contoh, ini madhabnya Syafi'i yang mu'tamad. Beliau mengatakan contohnya seperti hadiah dan seperti sedekah zakat. Itu tanpa ijab kabul, enggak perlu terlalu berlebihan. Dan jangan anda bid'ahkan yang melakukan, itu bukan ranah ibadah. Jadi enggak perlu ijab kabul, saya terima, saya bayar zakat dari sekian orang lillahi ta'ala, saya terima zakatnya sekian untuk sekian. Ini transaksi satu arah, tidak mesti harus anda ijab kabul. Syaratnya cuma 2. An-niyah wa tamlik. Anda punya niat membayar zakat, anda sudah memberikan, yang anda berikan ini jadi milik orang lain. Kalau punya 2 syarat ini, sudah sah zakatnya.
Madhab Syafi'iyah pun yang mu'tamad tidak mengatakan harus ijab kabul. Ini transaksi satu arah. Sama seperti Anda memberikan hadiah, Anda tidak ijab kabul. Dalam sedekah Anda juga tidak ijab kabul. Maka Rasul mengatakan siapa yang memberikan, menunaikan sebelum hari raya Aidil Fitr, sebelum salat Aidil Fitr, fahiya zakatun maqbulah, maka zakatnya diterima. Tapi siapa memberikan setelah itu, maka itu sedekah dari sedekah, bukan zakatul fitr. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah waktu panjang lebar kita menjelaskan tentang pembahasan ini. Nanti kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilakan jamaah untuk mendiskusikan. Jazakumullah khairan.